Pesan itu datang dari nomor tak dikenal, sebuah emoji hati yang membuat dunia saya hancur. Saya pikir itu hanya kecemasan, tapi ternyata itu adalah petunjuk. Lantas apa yang harus saya lakukan ketika satu-satunya wanita yang saya cintai mengkhianati saya tepat 6 hari sebelum pernikahan kami? Sebelum melanjutkan ceritanya, silakan ketik hadir dari mana kamu menonton video ini. Dan jika berkenan, bantu klik tombol like serta subscribe video ini. Terima kasih. Mari kita mulai. Sehelai kertas undangan berwarna krem elegan tergeletak di meja, di samping secangkir kopi yang telah dingin. Di atasnya, ukiran nama Alfi dan Sinta bersanding, seolah mengukir takdir yang telah disepakati langit dan bumi 6 hari lagi. Hanya 6 hari, seluruh hidupnya, impiannya, dan masa depannya, semuanya mengerucut pada hari itu. Alfi memejamkan mata, membiarkan ingatan tentang Sinta, kekasihnya selama 5 tahun, memenuhi relung pikirannya. Gadis itu, dengan senyum yang mampu meluluhkan gunung es, dan tawa renyah yang selalu menjadi melodi favoritnya. Mereka telah melewati pasang surut, membangun fondasi cinta yang ia yakini sekuat karang. Segala persiapan telah rampung. Gedung pernikahan, catering, gaun, jas, hingga daftar tamu semuanya sempurna, tersusun rapi seperti puzzle kehidupan yang telah lengkap. Namun, di tengah euforia yang memabukkan itu, seberkas firasat aneh menyelinap masuk, merusak ketenangan batinnya. Firasat itu terasa seperti angin dingin yang tiba-tiba berembus di tengah teriknya siang. Tidak terlihat, tidak memiliki wujud, namun kehadirannya nyata dan mengganggu. Alfi tidak bisa menjelaskannya. Ini bukan kecemasan biasa seorang calon pengantin, yang biasanya berkutat pada hal-hal teknis seperti takut jasnya tidak pas, atau cateringnya kurang enak. Ini adalah perasaan yang lebih dalam, lebih gelap, sebuah bisikan halus di sudut hatinya yang berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ia mencoba menepisnya. Ini hanya stres, bisiknya pada diri sendiri. Semua orang juga merasakannya. Ia bangkit, melangkah ke jendela apartemennya yang menghadap kota, dan memandangi hiruk-pikuk di bawah sana. Setiap pasangan yang berjalan bergandengan tangan, setiap tawa yang ia dengar, seolah menjadi pengingat betapa beruntungnya ia. Ia memiliki Sinta, dan itu seharusnya sudah cukup untuk menenggelamkan segala keraguan. Alfi mencoba mencari kesibukan. Ia meninjau kembali daftar tamu, menghubungi vendor catering untuk memastikan ulang pesanan, dan bahkan mencoba menghubungi Sinta. Namun, setiap kali ia melihat ponsel, ia ragu. Ada semacam dinding tak terlihat yang memisahkannya dari Sinta. Seolah-olah Sinta, yang biasanya tak terpisahkan dengannya, kini berada di dimensi yang berbeda. Ini bukan hanya masalah komunikasi yang kurang, tetapi sebuah jarak emosional yang tak terucapkan. Ia mendapati dirinya merasa asing dengan Sinta yang dikenalnya. Senyum Sinta, yang dulu terasa begitu tulus, kini terkadang terlihat seperti topeng yang dipasang untuk menyembunyikan sesuatu. Alfi mengenyahkan pikiran itu sekuat tenaga. Ia tidak boleh merusak kebahagiaan mereka dengan kecurigaan yang tidak berdasar. Tapi bisikan itu, firasat itu, tetap ada. Seperti suara serangga malam yang tak henti-hentinya berdengung, menggerogoti ketenangan batinnya dari dalam. Malam itu, Alfi dan Sinta makan malam bersama di sebuah restoran Jepang favorit mereka. Alfi berusaha keras untuk bersikap normal, untuk mengembalikan suasana romantis yang dulu selalu hadir di antara mereka. Ia bertanya tentang persiapan Sinta, tentang gaun pengantinnya, tentang hal-hal kecil yang selalu mereka bicarakan. Sinta menjawab, tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya, yang dulu selalu memancarkan kehangatan saat menatapnya, kini terlihat kosong, seolah pikirannya melayang jauh. Tawa Sinta tidak seceria biasanya. Alfi menyadari bahwa Sinta lebih sering melihat ponselnya, bahkan saat mereka sedang mengobrol. "Sinta, kamu baik-baik saja?" tanya Alfi lembut. Sinta terkejut, seperti tersadar dari lamunan panjang. "Ya, tentu saja. Hanya sedikit lelah sayang," jawabnya, seraya meletakkan ponselnya di atas meja. Alfi menangkap sekilas notifikasi yang muncul di layar. Sebuah pesan dari kontak yang tidak bernama, hanya sebuah emoji hati. Jantungnya berdebar kencang. Fars, itu, yang tadinya hanya bisikan, kini menjadi dentuman keras. Alfi mencoba mengabaikan getaran aneh itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin pesan dari sahabat Sinta yang sedang iseng. Ia menatap Sinta, mencari kebohongan di matanya, tapi yang ia temukan hanyalah kecemasan yang mendalam. Kecemasan Sinta, yang ia salah artikan sebagai kelelahan, kini tampak lebih jelas. Alfi merasa seperti seorang detektif yang menemukan petunjuk. Pertama dalam sebuah kasus yang rumit. Ia tidak ingin menjadi detektif. Ia hanya ingin menjadi calon suami yang bahagia. Tapi firasatnya, didukung oleh fakta kecil yang ia lihat,
membuatnya gelisah. Malam itu, saat mengantar Sinta pulang, ia tidak merasakan kehangatan yang sama. Ada jarak yang tak terucapkan, jurang yang baru saja tercipta di antara mereka. Alfie pulang ke apartemennya dengan hati yang terasa berat. Ia memandangi undangan pernikahan di meja. Dan untuk pertama kalinya, nama Alfie dan Sinta di atas kertas itu terasa seperti sebuah ironi yang menyedihkan. Ia menghabiskan sisa malam itu dengan Marilyn. Semua kenangan manis yang ia miliki bersama Sinta, dari pertemuan pertama mereka hingga lamaran yang romantis, kini terasa seperti kepingan puzzle yang telah diacak-acak. Ia bertanya-tanya, apakah firasat ini datang dari alam bawah sadarnya yang telah menangkap sinyal-sinyal bahaya yang tidak ia sadari? Atau apakah ini hanya manifestasi dari ketakutan terbesarnya, yaitu kehilangan Sinta? Alfie tahu, ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Ia harus mencari tahu, ia harus menghadapi apapun yang akan terjadi, meski itu berarti menghancurkan hatinya sendiri. Firasat ini yang tadinya hanya bisikan, kini menjadi perintah yang tak terhindarkan. Keesokan harinya, Alfie bangun dengan kepala berat dan hati yang tak lebih ringan. Firasat buruk itu tidak hilang. Sebaliknya, ia kini bersembunyi di balik setiap sudut, di setiap bayangan, menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Alfie mencoba melanjutkan hari seolah tidak terjadi apa-apa. Ia berangkat kerja, menghadiri rapat, dan membalas email, namun pikirannya terus-menerus kembali pada malam sebelumnya. Pesan singkat dari nomor tak dikenal, wajah Sinta yang kosong, dan jarak yang tiba-tiba terasa begitu nyata di antara mereka. Ia tidak bisa berkonsentrasi. Ia merasa seperti berjalan di atas es tipis, di mana setiap langkah bisa membuatnya jatuh ke dalam air yang membekukan. Siang hari, saat jam makan siang, Alfie menghubungi Sinta. "Sayang, apa kamu mau makan siang bersama?" tanyanya, mencoba menjaga nada suaranya sehangat mungkin. "Maaf sayang," jawab Sinta dari seberang telepon. Suaranya terdengar terburu-buru. "Aku ada meeting mendadak. Mungkin nanti sore ya." Hoti. Alfie Sinta tidak pernah menolak ajakan makan siangnya, terutama di minggu-minggu terakhir sebelum pernikahan. Ia mencoba mengerti. Mungkin Sinta memang sibuk, tapi firasat itu kembali berbisik. Bukankah Sinta biasanya tidak pernah sibuk saat jam makan siang? Alfie menutup telepon, mencoba mengusir kecurigaannya, tapi perasaannya semakin tidak enak. Ia memutuskan untuk mengunjungi kantor Sinta, berpura-pura ingin memberi kejutan. Ia tiba di sana, menyapa resepsionis, dan bertanya apakah Sinta ada di ruang meeting. Resepsionis itu terlihat bingung. "Mbak Sinta izin keluar kantor sejak pagi, Pak," jawabnya. "Katanya ada urusan keluarga mendadak." Sebuah kebohongan. Jantung Alfie berdegup kencang. Firasatnya bukan lagi bisikan, melainkan teriakan. Ia tahu, ada sesuatu yang sangat salah. Ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Rasa sakit yang tajam mulai menusuk dadanya. Alfie kembali ke mobilnya. Pikirannya kacau balau. Mengapa Sinta berbohong? Apa yang sebenarnya terjadi? Ia memutuskan untuk pulang dan mencari tahu. Di apartemen, ia melihat jaket Sinta yang tertinggal di sofa. Ia tahu itu adalah jaket yang sering Sinta kenakan. Tiba-tiba, ia melihat ponsel Sinta yang tergeletak di meja samping sofa. Ponsel itu terkunci, tapi ia ingat bahwa Sinta menggunakan kode sandi yang sama dengan tanggal ulang tahunnya. Tanpa ragu, Alfie membuka ponsel itu. Tangannya gemetar. Ia membuka aplikasi pesan. Ribuan pesan dari kontak yang tidak ia kenal muncul. Ia melihat nama kontak itu. Rico. Hati Alfie terasa seperti Darmas. Ia menelusuri percakapan mereka, dan setiap kalimat yang ia baca adalah pukulan telak bagi hatinya. "Kangen, sayang, besok kita ketemu." "Ya tentu saja, aku lebih memilihmu daripada dia." Kalimat-kalimat itu, yang seharusnya hanya milik mereka berdua, kini menjadi milik orang lain. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Alfie membuka galeri foto. Di sana, ia menemukan foto-foto Sinta bersama Rico, berpegangan tangan, tertawa bersama, dan bahkan berciuman. Foto-foto itu diambil di tempat-tempat yang seharusnya mereka kunjungi bersama. Di momen-momen yang seharusnya menjadi milik mereka, ia merasa seperti seseorang telah mencuri bagian dari jiwanya. Ia tidak bisa bernapas. Rasa sakit itu begitu dalam, begitu nyata. Ia melihat foto-foto itu, dan ia tahu semua kebahagiaan yang ia rasakan selama 5 tahun ini hanyalah sebuah kebohongan. Firasat buruk yang ia rasakan adalah suara hati kecilnya yang mencoba memperingatkannya. Dan kini, ia tahu, suara itu benar. Ia menjatuhkan ponsel itu ke sofa. Ia tidak ingin melihatnya lagi. Ia tidak ingin tahu lebih banyak, tapi ia harus menghadapi kenyataan ini. Ia harus mencari tahu mengapa Sinta melakukan ini. Ayo, mengonfrontasi Sinta.
Ia harus mengakhiri semua ini. Ia tidak bisa menikah dengan seseorang yang telah mengkhianatinya. Air matanya mulai mengalir, membasahi pipinya. Ia merasa seperti dunia yang ia bangun dengan susah payah, dengan cinta dan kepercayaan, hancur berkeping-keping di depan matanya. Air mata Alfie mengering, digantikan oleh kekosongan yang dingin dan hampa. Tangannya masih gemetar, bukan karena ketakutan, melainkan karena amarah yang membeku. Ia menatap ponsel Sinta yang tergeletak di sofa, seolah benda mati itu adalah saksi bisu dari pengkhianatan yang paling kejam. Ada dorongan kuat untuk membantingnya, untuk menghancurkan setiap kepingan bukti yang menyayat hati. Namun ia tahu, ia tidak bisa bersikap impulsif. Ia butuh lebih dari sekadar emosi. Ia butuh kepastian. Ia harus tahu seberapa dalam kebohongan ini menggerogoti hubungannya. Ia mengambil napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdentum kencang. Ia kembali mengambil ponsel itu, kali ini dengan tangan yang lebih mantap. Ia menelusuri setiap percakapan, setiap foto, setiap video yang ada di dalamnya. Semakin ia menggali, semakin ia menemukan betapa bodohnya ia selama ini. Sinta yang ia pikir adalah belahan jiwanya, ternyata telah membangun kehidupan rahasia yang jauh dari jangkauannya. Ia menemukan bakti-bakti yang tidak terbantahkan. Pesan-pesan mesra yang dikirim saat mereka sedang makan malam, foto-foto yang diambil saat Sinta mengaku sedang meeting mendadak, dan video-video yang menunjukkan betapa akrabnya Sinta dengan pria itu, Rico. Rasa sakit itu semakin dalam. Setiap kalimat yang ia baca, setiap foto yang ia lihat, terasa seperti pisau yang menghunus hatinya. Ia melihat Sinta, wanitanya, tertawa lepas di samping pria lain, menatapnya dengan mata yang penuh cinta. Sebuah tatapan yang ia pikir hanya ditujukan untuknya. Ia merasa seperti orang asing di dalam ceritanya sendiri. Ia merasa seperti seorang penonton yang menyaksikan film horor, di mana ia adalah korban utama. Ia mematikan ponsel itu, meletakkannya kembali di tempatnya. Ia tidak butuh lagi bukti. Bukti yang ia miliki sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kehidupannya. Ia harus mengonfrontasi Sinta, tapi ia tidak bisa melakukannya sekarang. Ia butuh waktu untuk mencerna semua ini, untuk mengumpulkan kekuatan, untuk memikirkan langkah selanjutnya. Alfie memutuskan untuk menghubungi sahabat terbaiknya Rio, yang selalu menjadi tempatnya berkeluh kesah. Adalah satu-satunya orang yang bisa ia percaya saat ini. Rio, bisa kita ketemu? Tanya Alfie dengan suara parau. Ada apa, bro? Tanya Rio, suaranya terdengar khawatir. Aku butuh bicara. Sekarang, mereka bertemu di sebuah kafe. Alfie tidak bisa makan. Ia hanya menatap kopi hitamnya yang mengepul, menceritakan segalanya pada Rio. Dari firasat aneh yang ia rasakan, hingga penemuan mengerikan di ponsel Sinta. Rio mendengarkan dengan sabar. Matanya memancarkan rasa tidak percaya dan kesedihan. Sumpah, gue nggak nyangka, bisik Rio, suaranya pelan. Sinta, tega banget dia. Alfie mengangguk, air matanya kembali mengalir. Apa yang harus gue lakuin, bro? Pernikahan tinggal 6 hari lagi. Rio menepuk bahu Alfie. Lu harus ngomong sama dia, Vi. Lu harus minta penjelasan, tapi lu harus siap. Apapun jawabannya, Alfie tahu Rio benar. Ia harus menghadapi Sinta. Ia harus tahu mengapa. Alfie kembali ke apartemennya. Ia menatap kembali undangan pernikahan di meja. In a hurry. Waktu yang ia miliki semakin menipis. Ia tahu, ia tidak bisa mengundur waktu. Ia harus membuat keputusan. Ia memutuskan untuk menunggu Sinta pulang. Ia harus melihat Sinta dengan mata kepalanya sendiri, mencari kebohongan di matanya. Ia duduk di sofa, menunggu. Jam demi jam berlalu. Sinta tidak kunjung datang. Alfie mengirim pesan. Kamu di mana, sayang? Tak ada balasan. Hati Alfie semakin mencelos. Ia tahu Sinta sedang bersama Rico. Ia tahu ia akan memergoki mereka berdua. Dan ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia tidak bisa membiarkan kebohongan ini terus berjalan. Ia bangkit, mengambil kunci mobilnya, dan pergi. Ia tahu, ia harus pergi ke tempat yang Sinta dan Rico sering kunjungi. Ia membuka Google Maps di ponselnya, mencari nama kafe yang ia lihat di foto-foto Sinta. Cafe Lumanas. Ia tidak tahu mengapa ia tidak pernah menyadari ini. Mungkin ia terlalu buta oleh cinta. Mungkin ia terlalu sibuk mempersiapkan pernikahan. Ia mengemudi dengan cepat. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Ia akan memergoki Sinta, dan kehidupannya akan berubah selamanya. Ia tidak tahu apakah ia akan sanggup menghadapinya, tapi ia harus. Ia harus tahu kebenaran. Ia harus tahu mengapa Sinta mengkhianatinya. Malam telah turun, menyelimuti kota dalam. Selimut gelap yang pekat. Lampu-lampu jalan memudar,
seolah ikut meredupkan cahaya harapan di hati Alfi. Ia tiba di depan kafe Luminis, tempat yang ia lihat di foto-foto Sinta. Dari luar, kafe itu terlihat hangat dan mengundang. Tapi bagi Alfi, tempat itu terasa seperti lubang neraka yang siap menelannya hidup-hidup. Ia memarkir mobilnya, tangannya mencengkeram erat setir. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan dirinya, tapi sia-sia. Kakinya terasa berat, seolah enggan melangkah masuk. Ia tahu, begitu ia membuka pintu itu, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh keberanian yang ia miliki. Ia melangkah keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu kafe. Ia membuka pintu itu, dan matanya langsung mencari Sinta, dan ia menemukannya. Sinta sedang duduk di sudut kafe, di sebuah meja yang tersembunyi. Di depannya, duduk seorang pria. Alfi melihat wajah pria itu. Itu Riko. Alfi melihat bagaimana Sinta tertawa lepas. Bagaimana tangannya menggenggam tangan Riko. Bagaimana mata mereka saling menatap dengan penuh cinta. Ia merasa seperti ada ribuan jarum yang menusuk dadanya. Rasa sakit itu begitu dalam, begitu nyata. Ia tidak bisa bernapas. Ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan pemandangan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Air mata mengalir di pipinya. Ia tidak bisa menahannya. Ia merasa seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Tapi ini bukan mainan. Ini adalah hatinya yang telah hancur berkeping-keping. Sinta, wanitanya, belahan jiwanya, kini berada di pelukan pria lain. Alfi melangkah masuk. Langkahnya terasa berat, seolah ia sedang berjalan di dalam air. Ia melangkah menuju meja mereka. Sinta, yang sedang tertawa, menoleh. Wajahnya membeku, senyumnya lenyap, mata mereka bertemu. Alfi tidak melihat cinta di mata Sinta. Ia hanya melihat ketakutan. Alfi, bisik Sinta, suaranya bergetar. Riko menoleh, matanya memancarkan kebingungan. Alfi tidak menjawab. Ia hanya menatap Sinta, matanya penuh dengan kekecewaan dan kemarahan. Apa ini Sinta? Tanya Alfi, suaranya serak. Sinta mencoba berdalih. Alfi, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan. Alfi menggelengkan kepalanya. Aku sudah lihat semuanya. Aku sudah lihat pesan-pesanmu, foto-fotomu. Kamu bohong, Sinta. Kamu bohongin aku. Sinta menundukkan kepalanya. Air matanya mulai mengalir. Maafkan aku, Alfi. Riko yang tadinya diam mencoba ikut campur. Tunggu, siapa dia? Tanya Riko, suaranya tajam. Alfi menoleh padanya. Aku calon suaminya. Atau mantan calon suaminya, jawab Alfi. Suaranya dingin, Riko terkejut. Sinta mencoba menenangkan situasi. Riko, kita pergi saja. Nanti aku jelaskan semuanya. Riko menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu harus jelaskan sekarang juga. Siapa pria ini, Sinta? Alfi menatap Riko. Kamu tidak tahu bahwa dia sudah punya calon suami? Kamu tidak tahu bahwa dia akan menikah 6 hari lagi? Riko menatap Sinta, matanya memancarkan rasa tidak percaya dan kemarahan. Sinta menunduk, tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis. Alfi menatap Sinta, matanya penuh dengan kekecewaan. Kamu tahu, Sinta, firasatku benar. Dari awal aku sudah merasa ada sesuatu yang salah. Tapi aku mencoba mengabaikannya. Aku mencoba percaya padamu. Tapi kamu menghancurkan kepercayaanku. Kamu menghancurkan hatiku. Sinta hanya bisa menangis, tidak bisa berkata-kata. Pernikahan kita batal, Sinta. Jangan hubungi aku lagi. Aku tidak mau melihatmu lagi. Alfi berbalik dan meninggalkan kafe itu. Ia berjalan keluar. Hatinya terasa kosong. Ia tidak merasakan apa-apa. Ia hanya merasa mati rasa. Ia masuk ke mobilnya dan mengendarainya tanpa tujuan. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari Sinta, dari kenangan mereka, dari rasa sakit ini. Ia mengendarai mobilnya, air matanya terus mengalir. Ia tidak peduli. Ia hanya merasakan rasa sakit ini. Ia tidak ingin lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ia ingin merasakan kehancuran ini. Kabar pembatalan pernikahan Alfi dan Sinta menyebar seperti api. Dalam hitungan jam, telepon Alfi tak henti-hentinya berdering. Pesan-pesan masuk silih berganti. Ayah dan ibunya, kerabat, teman-teman, dan bahkan vendor pernikahan semua menentet. Pendulum. Di tengah badai emosi yang melanda, Alfi merasa tak punya kekuatan untuk menjelaskan. Bagaimana ia bisa merangkai kota-kota untuk menjelaskan kehancuran yang begitu nyata? Bagaimana ia bisa menceritakan bahwa cintanya selama 5 tahun 2016 yang ia yakini sebagai pondasi masa depan, ternyata hanya sebuah kebohongan yang rapuh? Ia hanya bisa menjawab dengan suara serak, "Maaf,
pernikahan batal. Aku akan jelaskan nanti. Sinta dan keluarganya juga menghubunginya, meminta bertemu untuk menyelesaikan masalah. Tapi Alfie menolak. Ia tidak ingin melihat wajah Sinta. Ia tidak ingin mendengar alasannya. Ia sudah melihat semuanya, dan itu sudah lebih dari cukup. Hatinya telah hancur berkiping-haping, dan ia tidak ingin lagi mengumpulkan puing-puingnya. Ia hanya ingin menyendiri, merenung, dan mencoba mencari tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia mengurung diri di apartemennya, mematikan ponselnya, dan membiarkan dunia luar berputar tanpa dirinya. Beberapa hari setelahnya, ia akhirnya berani menghubungi kedua orang tuanya. Ia menceritakan semuanya, dari firasat buruknya hingga pengkhianatan Sinta. Ibunya menangis, ayahnya terdiam. Hati Alfie terasa semakin sakit. Ia tidak hanya menyakiti dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang yang ia cintai. "Kenapa, nak?" Tanya, ibunya, suaranya parau. "Kenapa dia tega melakukan ini?" Alfie tidak bisa menjawab. Ia sendiri tidak tahu. Ia tidak pernah mengira bahwa Sinta, gadis yang ia kenal yang ia cintai, bisa melakukan hal sekeji ini. Ia merasakan kekosongan yang mendalam. Kebahagiaan yang ia rasakan selama ini, kini terasa seperti ilusi yang telah hancur. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu bagaimana ia harus memulai kembali hidupnya. Ia hanya bisa duduk di sofa, menatap keluar jendela, dan membiarkan air mata mengalir. Ia merasa seperti seorang pelaut yang kapalnya karam di tengah badai, dan ia tidak tahu bagaimana ia harus berenang ke tepi. Ia merasa putus asa, tak berdaya, dan sendirian. Namun, di tengah kesepiannya, Alfie menyadari bahwa ia tidak sendirian. Rio, sahabatnya, datang mengunjunginya. Rio membawa makanan dan mendengarkan keluh kesahnya. "Lo nggak sendirian, bro," kata Rio, suaranya tulus. "Kita semua ada di sini buat lo." Rio tidak mencoba memberi nasihat atau menghakimi Sinta. Ia hanya duduk di sana, mendengarkan, dan memberikan bahunya untuk Alfie bersandar. Alfie merasa sedikit lebih baik. Ia tahu, ia memiliki orang-orang yang mencintainya, yang peduli padanya, dan itu sudah cukup untuk memberinya kekuatan untuk bangkit. Alfie mencoba menghubungi vendor pernikahan satu persatu untuk membatalkan semuanya. Tugas itu terasa begitu berat. Setiap kali ia menelepon, ia harus menjelaskan kembali mengapa pernikahan itu dibatalkan. Setiap kali ia menjelaskan, hatinya terasa semakin sakit. Tapi ia tahu, ia harus melakukannya. Ia harus mengakhiri semua ini. Ia harus menutup bab ini dalam hidupnya. Setelah semuanya selesai, ia merasa sedikit lega. Tapi rasa sakit itu tetap ada. Itu adalah luka yang akan membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Ia menghabiskan sisa minggu itu dengan menyendiri. Ia tidak ingin bertemu siapapun. Ia tidak ingin membicarakan apa-apa. Ia hanya ingin melupakan segalanya. Tapi ia tahu, ia tidak bisa melupakan. Ia harus menghadapi kenyataan ini. Ia harus menerima bahwa Sinta bukanlah orang yang ia pikir. Harus menerima bahwa cintanya telah hancur. Ia harus menerima bahwa ia harus memulai kembali hidupnya dari nol. Ia tahu, ini tidak akan mudah, tapi ia juga tahu, ia harus melakukannya. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam beang-beang masa lalu. Ia harus bangkit dan melangkah maju. Pagi itu, sinar matahari terasa asing bagi Alfie. Setelah hampir sepekan mengurung diri, ia akhirnya memutuskan untuk keluar. Udara pagi yang segar menusuk paru-parunya, terasa seperti hal baru yang ia hirup. Dunia di luar apartemennya terlihat sama seperti sebelumnya, tapi Alfie tahu, ia tidak lagi sama. Ia adalah versi dirinya yang telah patah, yang kini harus belajar bagaimana cara berjalan lagi. Ia memutuskan untuk pergi ke kantor, mencoba kembali menjalani rutinitas yang dulu terasa begitu normal. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Ia bertemu dengan rekan-rekan kerjanya yang menatapnya dengan pandangan penuh simpati. Ia tahu, mereka sudah mendengar semuanya. Ia hanya bisa tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kehancuran yang ia rasakan. Jam makan siang, ia memutuskan untuk mencari tempat yang tenang. Ia tidak ingin makan di kantin kantor, di mana ia harus menghadapi tetipan penasaran. Ia pergi ke sebuah kafe kecil di sudut jalan, memesan kopi dan duduk di sana sendirian. Ia menatap keluar jendela, memandangi orang-orang yang lalu lalang. Mereka semua terlihat bahagia. Ia bertanya-tanya, apakah mereka juga memiliki luka yang sama sepertinya? Atau apakah ia satu-satunya orang di dunia ini yang merasakan kehancuran yang begitu mendalam? Ia merasakan kesepian yang menusuk. Ia merasa seperti ada jurang yang dalam memisahkan dirinya dari dunia. Tiba-tiba, suara yang familiar memecah kesunyian. "Alfie? Lo beneran Alfie?" Alfie menoleh. Seorang wanita dengan senyum cerah berdiri di samping mejanya. Alfie butuh beberapa detik untuk mengenalinya,
Aulia, tanyanya, suaranya sedikit terkejut. Ya ampun Alfi, udah lama banget kita nggak ketemu, kata Aulia, matanya berbinar. Aulia adalah teman sekolahnya yang sudah lama tidak ia temui. Mereka dulu cukup akrab tapi setelah lulus, mereka kehilangan kontak. Alfi tersenyum tipis. Ya, udah lama banget, kok bisa ketemu di sini? Gue kerja di dekat sini, jawab Aulia. Dunia sempit banget. Ya, Aulia duduk di kursi kosong di depannya. Lo kelihatan gak baik-baik aja, Vi. Ada apa? Alfi ragu-ragu. Ia tidak tahu apakah ia harus menceritakan semuanya pada Aulia. Tapi Aulia, dengan senyum dan matanya yang tulus, membuatnya merasa nyaman. Ia menceritakan semuanya. Dari firasat buruknya, hingga pembatalan pernikahan. Aulia mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi, tanpa menyela. Ia hanya mendengarkan dan memberikan empati yang tulus. Gue turut berduka, Vi, kata Aulia, suaranya lembut. Gue gak bisa bayangin gimana rasanya. Alfi tersenyum tipis. Makasih, Ol. Aulia tidak mencoba memberikan nasihat atau solusi. Ia hanya menawarkan bahunya untuk Alfi bersandar. Ia tidak mencoba mengisi kekosongan yang ada, tetapi ia mengisi kesepian yang Alfi rasakan. Mereka berbicara selama berjam-jam. Mereka menceritakan kisah-kisah masa lalu, tertawa mengenang kenangan lucu di sekolah. Alfi merasa sedikit lebih baik. Ia tidak merasa kesepian. Ia merasa seperti kembali ke masa lalu, di mana hidup terasa begitu sederhana dan tanpa beban. Setelah mereka selesai, Aulia memberikan kartu namanya pada Alfi. Kalau lo butuh teman ngobrol, telepon gue kapan aja, katanya. Alfi mengangguk. Makasih, Ol. Saat Aulia pergi, Alfi menatap kartu nama itu. Ia merasakan kehangatan yang baru, kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu ia tidak sendirian. Ia memiliki orang-orang yang peduli padanya. Setelah pertemuan tak terduga dengan Aulia, Alfi mulai mencoba menjalin kembali komunikasi dengannya. Ia mengirim pesan, menanyakan kabar Aulia, dan mengajaknya makan siang. Aulia selalu merespons dengan antusias. Mereka mulai sering bertemu, tidak hanya untuk makan siang, tetapi juga untuk sekadar minum kopi atau bergeleng-geleng di taman. Alfi tidak pernah membicarakan tentang Sinta, dan Aulia juga tidak pernah menanyakannya. Mereka berbicara tentang hal-hal ringan, tentang pekerjaan, tentang hobi, tentang film-film terbaru. Aulia tidak mencoba menggantikan Sinta, tetapi ia hadir sebagai sosok yang mampu mengalihkan perhatian Alfi. Dari luka yang ia rasakan, Alfi menemukan kenyamanan dalam kebersamaan dengan Aulia. Aulia adalah sosok yang cerdas, humoris, dan memiliki hati yang tulus. Ia tidak pernah menghakimi dan selalu memberikan dukungan yang tulus. Alfi bisa menjadi dirinya sendiri di depan Aulia. Ia bisa tertawa, ia bisa bercerita, dan ia bisa menunjukkan sisi rapuhnya tanpa takut dihakimi. Melihat Aulia bukan hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai sosok yang mampu mengembalikan senyum di wajahnya. Ada sesuatu yang berbeda dari Aulia. Ia tidak mencoba mengubah Alfi, tetapi ia menerima Alfi apa adanya. Ia tidak mencoba mengisi kekosongan yang Sinta tinggalkan, tetapi ia mengisi kekosongan yang Alfi rasakan. Suatu hari saat mereka sedang berjalan-jalan di taman, Aulia bertanya, "Kamu udah baik-baik aja, Vi?" Alfi terdiam sejenak. Aku masih belum bisa sepenuhnya sembuh, tapi aku merasa lebih baik, jawabnya. Suaranya jujur. Makasih, Ol. Lo udah banyak bantu gue. Aulia tersenyum. Gue gak ngelakuin apa-apa kok. Gue cuma jadi teman lo. Alfi tahu Aulia tidak berbohong. Ia memang hanya menjadi teman. Tapi kehadiran Aulia di saat-saat tersulitnya adalah hal yang paling ia butuhkan. Ia menyadari bahwa ia tidak membutuhkan cinta yang sempurna. Ia hanya membutuhkan cinta yang tulus. Hubungan mereka semakin intens. Alfi mulai merasakan perasaan yang berbeda terhadap Aulia. Perasaan itu bukan cinta yang membabi buta seperti yang ia rasakan terhadap Sinta. Perasaan ini lebih tenang, lebih nyaman, lebih tulus. Ia tidak hanya mencintai Aulia karena Aulia, tetapi ia juga mencintai dirinya sendiri saat bersama Aulia. Ia merasa lebih baik, lebih kuat dan lebih bahagia. Ia menyadari bahwa perpisahan dengan Sinta adalah sebuah jalan menuju kebahagiaan yang lebih sempurna. Ia menyadari bahwa firasatnya adalah sebuah petunjuk, dan ia harus mengikuti petunjuk itu. Ia mulai membuka hatinya untuk Aulia. Ia menceritakan tentang perasaannya, tentang ketakutannya, tentang harapannya. Aulia mendengarkan dengan sabar, dan ia juga menceritakan kisahnya. Mereka membangun fondasi hubungan yang kuat, yang didasari oleh kepercayaan, kejujuran, dan komunikasi yang terbuka. Alfi tidak lagi takut untuk mencintai. Ia tidak lagi takut untuk terluka. Ia tahu, ia memiliki Aulia, dan itu sudah lebih dari cukup.
Beberapa bulan berlalu, dan Alfie telah sembuh sepenuhnya. Ia tidak lagi memikirkan Sinta. Luka yang dulu menganga lebar, kini hanya menyisakan bekas luka yang samar. Ia telah belajar dari masa lalunya, dan ia telah memaafkan Sinta. Ia menyadari bahwa Sinta bukanlah orang yang jahat. Sinta hanya tidak tahu apa yang ia inginkan. Dan Alfie, ia telah menemukan apa yang ia inginkan. Aulia, suatu sore, saat mereka sedang duduk di bangku taman, Alfie memegang tangan Aulia. "Ol," katanya, suaranya bergetar. Gue tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi gue nggak mau buang-buang waktu lagi." Aulia menatapnya, matanya memancarkan kehangatan. "Maksud lo?" tanya Aulia. Suaranya lembut. "Gue cinta sama lo, Ol. Gue cinta sama lo. Bukan cuma karena lo ada di saat gue butuh, tapi karena lo adalah orang yang paling baik yang pernah gue kenal. Gue mau menghabiskan sisa hidup gue sama lo." Air mata mengalir di pipi Aulia, "Vi," bisiknya. Alfie mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Ia membuka kotak itu, dan di dalamnya sebuah cincin berlian berkilauan. "Will you marry me, Aulia?" Aulia menangis. Air matanya membasahi pipinya. "Yes, Alfie. Yes, of course. I will." Mereka berpelukan di bawah sinar matahari sore yang kemasan. Alfie tidak merasakan ketakutan. Ia tidak merasakan kecemasan. Ia merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tulus, yang datang dari hati yang bersih. 3 bulan kemudian, Alfie dan Aulia menikah. Pernikahan mereka tidak mewah, tetapi penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan. Mereka tidak mengundang banyak orang, hanya keluarga dan teman terdekat. Sinta tidak diundang. Alfie tidak ingin mengungkit masa lalu. Ia hanya ingin fokus pada masa depannya. Pada masa depannya bersama Aulia. Saat Aulia berjalan menuju altar, mengenakan gaun putih yang sederhana namun elegan, Alfie tersenyum. Ia menatap Aulia, dan ia melihat cinta yang tulus di matanya. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak lagi merasa seperti seorang pelaut yang kapalnya karam. Ia merasa seperti seorang pelaut yang akhirnya menemukan pelabuhan. Pernikahan mereka adalah sebuah awal yang baru, sebuah awal yang didasari oleh kepercayaan, kejujuran, dan cinta yang tulus. Mereka membangun keluarga yang harmonis, yang penuh dengan tawa dan kasih sayang. Alfie tidak pernah menyesali apa yang terjadi dengan Sinta. Ia tahu itu adalah sebuah pelajaran. Sebuah pelajaran yang mengajarkannya bahwa cinta sejati bukanlah cinta yang sempurna. Cinta sejati adalah cinta yang tulus, yang mampu bertahan dalam badai, dan yang mampu membawanya pulang. Cerita ini adalah bukti bahwa terkadang perpisahan yang menyakitkan adalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih sejati. Ia adalah sebuah pengingat bahwa firasat itu terkadang sebuah petunjuk, dan kita harus berani mendengarkannya. Ia adalah sebuah kisah tentang cinta yang hancur dan cinta yang bangkit. Ia adalah kisah tentang Alfie yang akhirnya menemukan kebahagiaannya.